Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-58 sampai yang ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adzaban syadidah. Tidaklah suatu negeri kecuali kami yang menghancurkannya pada saat sebelum hari kiamat, atau kami azab penduduk negeri itu dengan azab yang sangat keras. Kana dzalika fil kitabi mastura, dan yang demikian itu telah tertulis dalam kitab, yakni Al-Lauhul Mahfuz. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Dan tidaklah menghalangi kami untuk mengirim ayat-ayat tanda kekuasaan kami kecuali karena orang-orang yang dulu sudah biasa mendustakannya. Wa ataina thamuda naqata mubsiratan fadzalamu biha, dan kami telah mendatangkan kepada kaum Samud unta betina yang jelas, yang nyata, namun mereka mendolimi unta itu. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan tidaklah kami mengirim tanda-tanda kekuasaan kami kecuali untuk menakut-nakuti. Wa idh qulna laka, dan ingatlah ketika kami berkata kepadamu, inna rabbaka ahata bin nas, sesungguhnya Rabbmu meliputi semua manusia ilmunya dan kekuasaannya. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas, dan tidaklah kami menjadikan mimpi yang kami perlihatkan kepadamu kecuali sebagai ujian bagi manusia. Wasyajaratal mal'unata fil Qur'an, termasuk pohon yang dilaknat dalam Al-Quran. Wa nukhawwifuhum, dan kami sengaja menakut-nakuti mereka. Fama yaziduhum illa tughyanan kabira, dan tidaklah hal itu menambah mereka kecuali semakin menjadi-jadi dan sombong. Nah, qala As-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih, ay ma min qaryatin minal qura al-muqaddibati lirrusul illa la budda ayusibahum halakun qabla yaumil qiyamah aw adabun syadidun kitabun katabahu Allahu wa qada'un abramahu la budda min wuqu'i
fal yubatiril muqaddibuna bil inabah ilallahi wa tasdiqi rasulih qabla an tatimma alaihim kalimatul adabi wa yahiqqa alaihimul qaul. Artinya setiap negeri yang penduduknya mendustakan para rasul pasti akan ditimpa kehancuran sebelum datangnya hari kiamat, atau ditimpa adab yang sangat keras. Ini merupakan ketetapan yang Allah tulis, ketentuan yang telah Allah pastikan, dan pasti hal itu terjadi. Maka hendaknya para pendusta itu segera bertobat dan kembali kepada Allah dan membenarkan para rasulnya sebelum benar-benar datang kepada mereka azab, dan mereka termasuk yang mendapatkan azab itu sesuai dengan yang Allah firmankan. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati ila qawlihi fa wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Yadhkur ta'ala rahmatahu fi adami inzalihi al-ayati allati yaqtarihu biha al-muqaddibun wa annahu ma mana'ahu ayyursilaha illa khawfun min taqdibihim laha fa idza kadzabu biha ajalahumul iqabah wa halla bihim min ghairi ta'khirin kama fa'ala bil awwalina alladzina kadzabu biha. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan rahmatnya dengan tidak menurunkan mukjizat-mukjizat yang biasa diminta oleh para pendusta, dan tidak ada yang menghalangi Allah mengirim mukjizat itu kecuali takut ada yang mendustakannya. Karena kalau mereka mendustakan mukjizat itu, maka Allah akan menyegerakan hukuman untuk mereka, dan mereka semuanya akan hancur tanpa ditunda-tunda lagi, seperti yang telah Allah lakukan pada umat-umat terdahulu yang mendustakan mukjizat-mukjizat itu. Wa min a'dhamil ayati al-ayatu allati arsalaha Allahu ila Samuda wa hiya an-naqatu al-'azimatul bahiratu allati kanat tasduru anha jami'ul qabilah bi asma'iha wa ma'adzalika kadzabu biha fa asabahum ma qasallahu alaina fi kitabih wa haula'i kadzalik law ja'athumul ayatul kibaru lam yu'minu fa innahu ma mana'ahum minal imani khafa'a ma ja'a bihi rasulu wastibahahu hal huwa haqqun aw batil fa innahu qad ja'a minal barahin al-katsirah ma dalla ala sihhati ma ja'a bih al-mujib li hidayati man talabal hidayata fa ghayruha mithluha fala budda ayasluku biha ma salaku bi ghayriha fataraka inzalaha wal halatu hadhihi khairul lahum wa anfa. Di antara mukjizat yang besar adalah mukjizat yang Allah kirim ke kaum Samud berupa onta betina yang sangat besar dan membanggakan, yang menakjubkan, yang mana semua kabilah
bisa menikmatinya secara keseluruhan. Walaupun demikian, ternyata mereka mendustakannya, sehingga mereka mendapatkan kehancuran seperti yang Allah kisahkan dalam kitabnya untuk kita. Demikian pula mereka, kalau datang mukjizat besar, kemudian mereka tidak mengimaninya, dan sungguh mereka tidak mau beriman karena menganggap samar apa yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kebenaran atau kebatilan. Padahal sungguh yang beliau bawa adalah bukti-bukti yang banyak yang menunjukkan kebenaran apa yang beliau bawa, yang menyebabkan orang yang mencari hidayah akan mendapatkannya. Dan yang lain seperti itu. Maka pasti akan menempuh apa yang ditempuh oleh yang lain. Maka Allah tidak menurunkan mukjizat yang besar kepada beliau. Dalam kondisi seperti ini lebih baik bagi mereka dan lebih bermanfaat. Wa qauluhu wa ma nursilu bil ayati illa tahwifah. Ay lam yakunil qasdu biha an takuna da'iyatan wa mujibatan lil iman alladzi la yahsulu illa biha, balil maqsudu minha at-tahwif wat tarhib liyatada'u amma hum alaihi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidaklah mengirim mukjizat-mukjizat kami kecuali untuk menakut-nakuti. Tujuannya bukan menyeru dan memaksa mereka untuk beriman. Yang mana kalau tidak ada mukjizat, tidak ada keimanan. Akan tetapi tujuan dari mukjizat itu adalah menakut-nakuti agar mereka meninggalkan kejelekan yang telah mereka lakukan. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas ilman wa qudratan falaysa lahum malja'un yalja'una ilaihi wala malada yaluduna bihi anhu wa hadha kafin liman lahu aqlun fil inkifafi amma yakrahu Allahu alladhi ahata bin nas. Dan ingatlah ketika kami berkata kepadamu, sungguh Rabbmu meliputi manusia secara ilmu dan kekuasaan. Tidak ada bagi mereka tempat berlindung untuk berlindung. Tidak ada tempat untuk menjaga dari apa yang mereka takutkan. Semuanya ini cukup bagi orang yang berakal untuk meninggalkan apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah meliputi semua manusia. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnah. Aktsar mufassirin ala annaha fi lailatul Isra'. Dan tidaklah kami jadikan mimpi yang kami perlihatkan kepadamu kecuali fitnah. Kebanyakan ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud mimpi di sini ialah pada saat malam Isra. Wasyajaratal mal'unah allati dukirat fil Qur'ani wa hiya sajaratuz zakum allati tambutu fi aslil jahim. Termasuk yang menjadi ujian adalah pohon yang dilaknat yang disebutkan dalam Al-Quran. Pohon itu adalah pohon az-zakum yang tumbuh
dari dasar neraka jahim. Wal makna idza kana hadzal amrani qad sara fitnatan linnasi hatta istalajal kuffar bi kufrihim wasdada syarruhum wa ba'du man kana imanuhu dha'ifah raja anhu bisababi anna ma akhbarahum bihi minal umur allati kanat lailatul isra' wa minal isra' minal masjidil haram ilal masjidil aqsa kana khariqan lil 'adah. Makna ayat ini ialah jika dua perkara ini menjadi ujian bagi manusia sampai orang-orang kafir tetap dalam kekafirannya, semakin bertambah kejahatannya dan semakin menambah lemah iman orang yang ada, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan itu semua dengan sebab apa yang Allah kabarkan kepada mereka dari perkara-perkara yang terjadi pada malam Isra dan dari perkara Isra-nya Nabi dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, yang semua itu di luar kebiasaan. Wal ikhbar bi wujudi syajaratin tambutu fi asl jahim aidan min al khawariq. Fahadha alladhi awjaba lahum at-taqdib. Fa kaifa law syahadu al-ayah al-'azimah wal khawariq al-jasimah. Termasuk berita tentang adanya pohon yang tumbuh dari dasar neraka jahim. Ini juga termasuk hal yang luar biasa. Namun ini semua menyebabkan mereka mendustakan. Lalu bagaimana kalau mereka menyaksikan mukjizat-mukjizat besar yang lainnya? Alaysa dzalika aula aisdada bisababi syarrum. Bukankah yang demikian itu semakin menambah kejelekan mereka? Falidzalika rahimahullahu wa sarafaha anhum. Wa min huna ta'lamu an adam at-tasrih fil kitab was sunnah bi dzikril umur al-'azimah allati hadathat fil azminatil mutaakhirah aula wa ahsan. Oleh sebab itulah Allah merahmati mereka dan memalingkan mereka dari kejelekan. Dan dari sini engkau bisa mengetahui bahwa tidak ada keterangan yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang penyebutan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi di zaman belakangan ini. Itu lebih baik dan lebih bagus. Li'anal umur allati la musyahidin nas laha nadhiran rubbama la tuqallibuha uquluhum law akhbaru biha qabla wuqu'iha. Karena perkara-perkara yang belum pernah disaksikan oleh manusia dan tidak ada contoh sebelumnya terkadang membalik akal mereka seandainya mereka diberitahu sebelum terjadinya. Fayakunu dzalika raiban fi qulubi ba'dil mu'minin, sehingga hal itu menjadi keraguan di hati sebagian orang yang beriman. Wa mani'an yamna'u man lam yadkhulul Islam wa munaffiran anhu, dan menjadi penghalang orang yang belum masuk Islam dan menyebabkan lari dari Islam. Bal dzakarallahu alfadhan 'amatan tatanawwalu jami'a ma yakunu. Akan tapi Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an lafaz-lafaz yang sifatnya umum yang mencakup seluruh apa yang akan terjadi. Wa nukhawifuhum bil ayat fama yazituhum at-tahwif illa tughyanan kabira wa hadha ablaghu ma yakunu fit tamalli bisyarri wa mahabbatihi wa bughdil khairi
wa adamil inqiyadi lahu. Dan kami menakut-nakuti mereka dengan mukjizat-mukjizat itu. Namun tidaklah menambah mereka sesuatu yang menakutkan mereka itu, kecuali semakin menjadi-jadi dan sombong. Ini merupakan puncak kedekatan atau puncak-puncak kecintaan mereka atau kecondongan mereka terhadap kejelekan dan kebencian mereka terhadap kebaikan dan tidak tunduk kepada kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Khanafitina azakumullah. Setelah kita baca ayat yang ke-58 sampai yang ke-60 dalam surah Al-Isra, juga kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, idza dhahara zina war riba, idza dhahara zina war riba fi qaryatin adinallahu fi halakihim. Wa dzalika qauluhu ta'ala, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adzaban syadida. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, jika zina telah tersebar, transaksi riba telah tersebar,
di sebuah negeri, maka Allah akan mengizinkan kehancuran penduduk negeri itu. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah sebuah negeri kecuali kami akan menghancurkannya sebelum hari kiamat atau mengadabnya dengan adab yang sangat keras. Yakni ketika zina tersebar, transaksi riba tersebar, maka saat itulah Allah izinkan kehancuran penduduk negeri itu. Nah, al-faidatu asaniyah. Qaulu ta'ala, kana dzalika fil kitabi mastura. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, al-kitabu al-lauhul mahfud wal masturu al-maktub. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, al-kitabu al-lauhul mahfud wal masturu al-maktub. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, kana dzalika fil kitabi mastura, yang demikian itu telah tertulis dalam Alkitab. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan Alkitab ialah Al-Lauhul Mahfud, yang dimaksud dengan Al-Mastur adalah tertulis atau tercatat. Nah, al-faidatu as-sadisah. Qauluhu ta'ala, wa ma nursilu bil ayati illa tahwifan. Qala al-Mawardi fi tafsirihi, qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi, fihi salasatu awjuh. Ahaduha annal ayati mu'jizatur rusuli ja'alaha Allah Ta'ala min dalailil indari tahwifan lil mukadzibin. Annal ayati mu'jizatur rusuli ja'alaha Allah Ta'ala
min dalailil indari tahwifan lil mukadzibin. Mengenai firman Allah Ta'ala, yang artinya tidaklah kami mengirim ayat-ayat kecuali untuk menakut-nakuti. Berkata Al-Mawardi dalam tafsirnya, mengenai makna ayat ini ada 3 opsi. Yang pertama, yang dimaksud dengan ayat-ayat di sini adalah mukjizat para rasul yang Allah jadikan sebagai tanda peringatan dan untuk menakut-nakuti orang-orang yang mendustakan para rasul tersebut. Asani annaha ayatul intiqam tahwifan minal ma'asi. Yang kedua, yang dimaksud ayat-ayat untuk menakut-nakuti itu ialah hukuman, ya, adab, untuk kehancuran, untuk menakut-nakuti agar tidak berbuat maksiat. Asalis annaha taqallubul ahwali min sigharin ila syababin thumma ila takahhulin thumma ila masyibin. Annaha taqallubul ahwali min sigharin ila syababin thumma ila takahhulin thumma ila masyibin litaktabira bitaqallubi ahwalika fatakhafu aqibata amrika. Litaktabira bitaqallubi ahwalika fatakhafu aqibata amrika. Wa hadha qaulu Ahmad ibni Hanbal rahimahullah. Yang ketiga, tanda-tanda atau ayat-ayat yang digunakan untuk menakut-nakuti ialah perubahan keadaan manusia dari yang asalnya kecil, kemudian menjadi pemuda, kemudian menjadi orang yang dewasa, kemudian orang yang tua yang banyak ubannya. Dengan tujuan engkau bisa mengambil pelajaran dari perubahan keadaanmu, agar engkau takut akibat dari segala urusanmu di hari akhir nanti. Ini merupakan ucapan Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Nah, ini tiga-tiganya saling melengkapi bahwa tujuan Allah Ta'ala mengirim ayat-ayat adalah untuk menakut-nakuti. Ayat-ayat yang dimaksud ialah mukjizat para nabi dan rasul, atau azab yang Allah timpakan kepada para pelaku maksiat, atau tanda-tanda perubahan keadaan manusia dari kecil menjadi besar, menjadi tua, ya, supaya dijadikan sebagai ibrah
dan takut dengan apa yang akan dialami di akhirat nanti untuk persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan setelah adzan Isya. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Al-faidatu ar-rabi'ah. Faedah yang keempat. Adamu inzalil ayati allati yaktarihu biha al-muqaddibuna khairun lahum wa anfa. Lianna at-takdziba ba'da inzaliha sababun qawiyyun fi nuzulil iqabi wal adabi min ghairi ta'khirin. Nah, adamu inzalil ayati allati yaktarihu bihal muqaddibuna khairun lahum wa anfa. Lianna takdziba ba'da inzaliha sababun qawiyyun fi nuzulil adabi wal iqabi min ghairi ta'khirin. Wadhalika qauluhu ta'ala wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Baik. Tidak diturunkannya mukjizat-mukjizat yang biasa diminta oleh para pendusta. Itu sebetulnya lebih baik dan lebih bermanfaat untuk mereka. Kenapa? Karena kalau mendustakan setelah turunnya mukjizat itu,
maka ini merupakan sebab yang kuat Allah menurunkan hukuman dan azab dalam keadaan tidak ditunda-tunda, langsung. Ya. Jadi sebetulnya lebih enak tidak menuruti kemauan para pendusta untuk menampilkan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau sudah diturunkan mukjizat itu, ternyata mereka mendustakannya, maka Allah langsung membinasakan mereka tanpa ditunda-tunda. Dan ini kerugian. Mereka gak punya kesempatan untuk apa ini? Bertobat, ya. Nah, tapi kalau gak dituruti, maka itu sebetulnya lebih baik, lebih bermanfaat, ya. Nah, mereka punya kesempatan untuk bertobat, untuk mempertimbangkan dan lain-lain, ya. Nah, tidak ada ancaman langsung turun adab tanpa ditunda-tunda. Nah, itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada yang menghalangi kami mengirim mukjizat-mukjizat kecuali khawatir didustakan seperti orang-orang yang dulu mendustakannya. Nah, jadi orang-orang kafir di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menuntut diturunkan mukjizat-mukjizat yang besar seperti yang diturunkan pada umat-umat terdahulu. Tapi kebanyakan permintaan mereka ini tidak dituruti, ya. Khawatir kalau dituruti kemudian mereka tetap mendustakan para nabi dan rasul, mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hukum Allah berlaku. Mereka akan dihabisi dengan azab tanpa ditunda-tunda. Sehingga kalau enggak dituruti itu lebih baik bagi mereka, ya. Nah, barakallahu fikum. Karena enggak ada ancaman dengan turunnya azab tanpa ditunda-tunda. Sehingga mereka masih bisa berpikir jernih untuk mengikuti ajakan dan seruan para nabi dan rasul. Baik. Al-faidatu al-khamisah min a'dhamil ayati al-ayatul lati arsalahu Allah ila Samud wa hiya an-naqatu al-'azimatu al-bahiratu. Wa min a'dhamil ayati al-ayatul lati arsalahu Allah ila Samuda wa hiya an-naqatu al-'azimatu al-bahiratu. Wa dzalika qauluhu ta'ala wa atayna Samuda an-naqata mubsiratan fadzalamu biha. Wa makna mubsiratan ay bayyinatan. Qalahu Ibnu Qutaibah rahimahullah. Wa makna mubsiratan ay bayyinatan. Qalahu Ibnu Qutaibah rahimahullah. Nah, di antara mukjizat terbesar yang Allah tampakkan adalah mukjizat yang Allah kirim kepada kaum Samud, kaumnya Nabi Shalih, ya. Yaitu berupa apa ini?
onta yang sangat besar, yang sangat mengagumkan, menakjubkan. Bahir. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ataina samudan naqah mubsiratan fadhallamu biha. Dan kami telah mendatangkan kepada kaum Samud onta betina mubsiratan, yang jelas, yang nyata, tapi mereka mendolimi unta itu. Makna mubsiratan adalah bayyinatan, jelas, nyata, ya, bukan fiktif, bukan jadi-jadian, ya, jelas, nyata. Ini pendapat Ibnu Qutaibah rahimahullah. Al-faidatu as-sadisah. Faidah yang ke-6. Qaulu ta'ala, wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nasi. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, fihi salasatu aqwal. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika kami berkata kepadamu, sesungguhnya Rabbmu meliputi manusia. Maka berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, mengenai makna ayat ini ada 3 pendapat. Ahaduha ahata ilmuhu bin nasi. Qalahu Abu Shalih an Ibnu Abbas wa bihi qala Ar-Rabi Ibnu Anas. Qalahu Abu Shalih an Ibnu Abbasin wa bihi qala Ar-Rabi Ibnu Anas. Yang pertama maknanya ialah ilmunya Allah meliputi manusia seluruhnya. Ini pendapat Abu Shalih dari Ibnu Abbas, dan ini juga pendapat Ar-Rabi Ibnu Anas. Asani ahatat qudratuhu bin nasi fahum fi qabdatihi. Ahatat qudratuhu bin nasi fahum fi qabdatihi. Qalahu Mujahid. Yang kedua, makna ayat itu ialah kekuasaan Allah meliputi seluruh manusia. Karena semua manusia itu ada dalam genggaman tangan Allah. Ini pendapat Mujahid. Salis, hala bainaka wa bainan nasi ayyak tuluka lituballigha risalatahu. Hala bainaka wa bainan nasi ayyak tuluka lituballigha risalatahu. Qalahu Al-Hasan wa Qatadah.
Qalahu Al-Hasan wa Qatadah. Pendapat yang ketiga, makna ayat itu ialah Allah Subhanahu wa taala melindungimu agar manusia tidak mampu membunuhmu. Agar engkau bisa menyampaikan risalahnya. Ini pendapat Al-Hasan dan Qatadah. Nah, tiga pendapat ini saling melengkapi. Barakallahu fikum. Baik. Dan ini merupakan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jaminan keamanan dari Allah bahwa tidak ada yang mampu membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya agar beliau bisa menyampaikan risalah dengan sempurna. Dan itu terbukti. Walaupun Nabi dibawa ancaman pembunuhan berkali-kali dari orang-orang kafir, beliau tetap selamat. Beliau juga tampil berperang, berjihad melawan orang-orang kafir, beliau juga tidak terbunuh. Nah, baik. Ini semua adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau agar beliau bisa menyampaikan risalah dengan apa ini? Sempurna. Walhamdulillah. Al-faidatu as-sabi'ah. Faedah yang ketujuh. Qauluhu ta'ala wa ma ja'alna ar-ru'yah allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi fihi salasatu aqawil fihi salasatu aqawil. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami menjadikan ar-ru'ya yang kami perlihatkan kepadamu kecuali sebagai ujian bagi manusia. Makna ayat ini ada tiga pendapat. Yang pertama, ahaduha annaha ru'ya ainin Lailatal Isra'i bihi min Makkah ila Baitul Maqdis. Annaha ru'ya ainin Lailatal Isra'i bihi min Makkah ila Baitul Maqdis. Qalahu Ibnu Abbasin wal Hasan wa Mujahid wa Qatadah wa Sa'id ibn Jubair wa Dhahhak wa Ibnu Abi Najih wa Ibnu Zaid. Qalahu Ibnu Abbasin wal Hasan wa Mujahid wa Qatadah wa Sa'id ibn Jubair wa Dhahhak wa Ibnu Abi Najihin wa Ibnu Zaidin. Wa kanatil fitnatu
irtidada qaumin kanu aslamu wa kanatil fitnatu irtidada qaumin kanu aslamu hina akhbarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu usriya bihi wa kanatil fitnatu irtidada qaumin kanu aslamu hina akhbarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu usriya bihi. Nah, pendapat yang pertama, ar-ru'ya di sini adalah ru'ya ain, sesuatu yang dilihat oleh mata yang nyata. Yakni terjadi pada malam Isra dari Makkah menuju Baitul Maqdis. Berkata seperti itu ialah Ibnu Abbas, Al-Hasan, Mujahid, Qatadah, Sa'id Ibnu Jubair, Ad-Dhahhak, Ibnu Abi Najih, dan Ibnu Zaid. Adapun fitnah yang dimaksud, banyak orang yang murtad setelah sebelumnya Islam ketika mendengar berita yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau diisrakan oleh Allah dari Makkah ke Baitul Maqdis. Nah, jadi maknanya tidaklah kami jadikan apa yang engkau lihat, apa yang kami perlihatkan kepadamu dengan mata kepala yang nyata, kecuali untuk ujian bagi manusia, yakni banyak yang tidak percaya sehingga mereka murtad setelah sebelumnya Islam. Ya, nah, ketika dapat berita kalau Nabi diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa dalam satu malam saja, banyak yang tidak percaya. Ini adalah fitnah, ujian. Asani, pendapat yang kedua, annaha ru'ya manamin atau annaha ru'ya naumin. Annaha ru'ya naumin. Ra'a fiha annahu yadkhulu Makkah. Annaha ru'ya naumin ra'a fiha annahu yadkhulu Makkah. Fa'ajjala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla al-waqti yaum al-Hudaybiyah. Faraja'a faqala nasun qad kana qala innahu sayadkhuluha. Faraja'a faqala nasun qad kana qala innahu sayadkhuluha. Fakanat raj'atuhu fitnatahum. Wa hadha marwiyun an Ibni Abbas aidan. Wa hadha marwiyun an Ibni Abbas aidan. Baik. Pendapat yang kedua,
yang Allah perlihatkan kepada Nabi itu ialah mimpi. Dalam mimpinya Nabi masuk ke Makkah. Saat itu Nabi dan para sahabat di Madinah, ya. Nabi mimpi telah masuk kota Makkah. Kemudian Nabi menyegerakan sebelum waktunya pada saat Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Beliau kembali. Maka orang-orang kafir pun mengatakan, katanya dia akan masuk Makkah. Kenapa kok kembali ke Madinah, tidak jadi masuk Makkah? Maka kembalinya Rasul ke kota Madinah, tidak jadi masuk kota Makkah, itu jadi ujian bagi mereka semua. Ya, jadi fitnah. Ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, si Nabi itu mimpi masuk Makkah. Nah, padahal Makkah masih dikuasai oleh orang kafir, ya. Beliau sampaikan kepada para sahabat dan juga beritanya didengar oleh orang-orang kafir. Nah, ketika perjanjian Hudaybiyah, beliau kembali ke Madinah. Tidak masuk Makkah, ya. Nah, sehingga dituduh mimpinya bohong. Nah, ya. Jadi fitnah. Baik, barakallahu. Asalis annaha ru'ya manamin. Ra'a fiha qauman ya'luna ala manabirihi ya'luna ala manabirihi yanizuna nazwal kiradati fasa'ahu. Wa hadha qawlu Sahl bin Sa'din. Pendapat yang ketiga, ru'ya yang Allah perlihatkan kepada Nabi itu ialah mimpi. Nabi bermimpi melihat sekelompok orang naik di atas mimbar seperti naiknya kera. Ya. Maka mimpi Nabi tadi ditanggapi negatif oleh sebagian orang, ya. Nah, ini pendapat Sahal Ibnu Sa'ad. Dalam tafsir Ibnu Jauzi disebutkan sekelompok orang yang beliau lihat dalam mimpinya itu ialah Bani Umayyah. Ya, jadi mereka itu pada naik mimbar, tapi cara naiknya seperti kera yang naik pohon begitu. Nah, jadi diumpamakan seperti kera, ya. Nah, sehingga sebagian pihak ada yang tersinggung dengan mimpi itu. Nah, hanya jadi fitnah. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, aktsarul mufassirina ala annaha fi lailatil Isra'i.
aktsarul mufassirina ala annaha fi lailatil Isra'i. Kebanyakan ahli tafsir memilih pendapat bahwa ru'ya yang dimaksud adalah apa yang Allah perlihatkan kepada Nabi dengan mata kepala saat malam Isra. Ya. Nah, berarti ini pilihan kebanyakan ahli tafsir adalah pendapat yang ke satu. Ya. Nah. Baik. Adapun fitnah yang terjadi, banyak yang murtad, nggak percaya dengan peristiwa Isra tadi. Nah, selanjutnya al-faidatu ats-tsaminah. Qauluhu ta'ala wasyajaratal ma'lunata fil Qur'an. Qala Al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi fiha arba'atu aqawil. Nah, ya tetap tenang ya. Nah, palang tanggung ya. Jam 9 enggak tahu. Nah, mohon maaf ya, lahir batin. Harap tenang ya. Baik. Rencana saya tadi jam 7:30 sudah selesai. Qadar wa masafa'al sampai jam 8 belum selesai. Nah, al-faidatu ats-tsaminah. Ya. Qaulu ta'ala was-sajaratal mal'unata fil Qur'an. Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi fiha arba'atu aqawil. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala dan pohon yang dilaknat dalam Al-Qur'an. Berkata Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya mengenai ayat ini ada 4 pendapat. Ahaduha annaha sajaratuz zakumi ta'amul asimi. Qalahu Al-Hasan wa Mujahid wa Qatadah wa Dhahhak wa Sa'id bin Jubair wa Tawus wa Busaid. Qalahu Al-Hasan wa Mujahid wa Qatadah wa Dhahhak wa Sa'id bin Jubair wa Tawus wa Ibn Zaid. Pendapat yang pertama, pohon yang dilaknat dalam Al-Quran itu adalah pohon zakum, makanan pokok orang-orang yang berdosa di dalam neraka. Ya, ini pendapat Al-Hasan, Mujahid, Qatadah, Ad-Dhahhak, Sa'id ibn Jubair, Tawus dan Ibnu Zaid. Wa kanat fitnatuhum
Wa kanat fitnatuhum biha qaula Abi Jahlin wa asya'ihi. Wa kanat fitnatuhum biha qaula Abi Jahlin wa asya'ihi. An-naru ta'kulu syajarah fa kaifa tumbituha. An-naru ta'kulu syajarah. An-naru ta'kulu syajarah fa kaifa tumbituha. Adapun yang menyebabkan pohon zakum itu menjadi fitnah di kalangan orang-orang kafir ialah perkataan Abu Jahal dan konco-konconya. Api itu makan pohon. Ini kok aneh, malah menumbuhkan pohon. Nah, Syajaratul Zakum itu tumbuh dari dasar neraka jahim. Neraka itu api. Api itu biasa makan pohon sampai habis terbakar ya. Kok aneh, malah bisa menumbuhkan apa ini? Pohon. Aneh ya, nggak percaya aku ya, ngapusi. Itu fitnahnya sebelah situ ya. Baik. Abu Jahal dan konco-konconya terfitnah dengan itu ya. Padahal itu adalah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wadah pohon yang tumbuh dari dasar neraka. Padahal neraka itu api yang sangat panas. Sementara api itu makan pohon. Ini malah bisa menumbuhkan apa ini? Pohon. Ya. Nah. Asani. Hiya al-kushutu. Pakai kaf, sya, ya, shin. Pakai tak. Al-kushutu. Allati taltawi ala syajar. Allati taltawi ala syajar. Qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, pendapat yang kedua, pohon yang dilaknat dalam Al-Quran itu adalah pohon-pohon yang biasa merayap atau apa ini, merambat di pepohonan yang lain. Ini pendapat Ibnu Abbas. Nah, biasa orang-orang itu jengkel dengan tanaman-tanaman liar yang merambat di pohon yang ia tanam, ya, menghabisi makanan. Makanya disebut syajarah mal'unah, ya. Jadi, ini pendapat Ibnu Abbas. Asalis annahum al-yahudu.
tadaharu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'al ahzabi annahum al-yahudu tadaharu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'al ahzabi. Qalahu Ibnu Bahrin. Pendapat yang ketiga, pohon yang dilaknat dalam Al-Quran ini adalah bahasa sindiran untuk orang-orang Yahudi yang memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bergabung dengan tentara sekutu atau Al-Ahzab. Ini pendapat Ibnu Bahar. Arabi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a fi manamihi qauman yas'adunal manabir fasaqqa alaihi fa anzalallahu ta'ala wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Qalahu Sa'id ibn Musayyib pendapat yang keempat bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi melihat sekelompok orang naik di atas mimbar. Nabi merasa berat melihat kelakuan mereka. Maka Allah turunkan wasyajaratal mal'una fil Qur'an. Ini pendapat Sa'id ibn Musayyib. Jadi pohon yang dilaknat dalam Al-Quran ini kinayah anirijal, ya. Sindiran untuk orang-orang yang berebut jabatan yang diwujudkan dalam mimpi. Beliau melihat sekelompok orang yang berebut naik mimbar. Nah, warrajih al-qaulul awal. Warrajih al-qaulul awal. Qala as-Syaikh as-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi wa hiya syajaratuz zakum allati tambutu fi aslil jahim. Yang rajih pendapat yang pertama. Berkata As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, Asy-Syajarah al-Mal'unah fil Quran itu adalah pohon az-zakum yang tumbuh di dasar neraka jahim. Nah, baik. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari segala kejelekan dan diselamatkan dari adab neraka jahim. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.